Halo, selamat datang pada konten YouTube saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner pada skripsi. Ya, langsung saja, uji validitas dan uji reliabilitas pada skripsi. Sekilas saya akan menjelaskan apa itu uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Adapun caranya adalah dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item pertanyaan dengan skor total individu. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalitan dan kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian daripada para responden. Adapun dasar pengambilan uji validitas ada dua, baik itu dari yang pertama dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka status datanya adalah valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka status datanya tidak valid. Dasar yang kedua yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, status data tersebut adalah valid. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, status data tersebut tidak valid. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Artinya, jika suatu variabel dikatakan reliable atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan itu selalu konsisten. Dasar pengambilan uji reliabilitas yaitu jika nilai Cranbridge alfanya itu lebih besar dari 0,6, maka status datanya dikatakan reliable. Oke, langsung saja. Pada kesempatan ini saya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner pada skripsi, di mana uji validitas kuesioner mengandung 3 variabel, yaitu yang pertama ada uji validitas kuesioner variabel materi, yang kedua adalah uji validitas kuesioner variabel trainer pelatihan, dan yang ketiga adalah uji validitas variabel materi. Dan untuk validitas reliabilitasnya itu sama terkait dengan ketiga variabel sebelumnya yang sudah saya sebutkan, yaitu metode pelatihan, metode materi pelatihan, dan trainer pelatihan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah mengenai hasil uji validitas variabel pada metode pelatihan atau X1. Pada uji validitas ini mengandung 4 butir atau 4 item pertanyaan. Hasil uji validitas variabel metode pelatihan berikut ini menghasilkan status data yang valid, baik itu butir 1, 2, hingga 4. Karena R hitung lebih besar dari R tabel. Seperti pada butir atau item pertama, R hitungnya 0,883 lebih besar daripada 0,378 atau R tabelnya. Yang kedua, R hitung 0,787 lebih besar dari R tabel 0,378. Hingga pada butir keempat, R hitung lebih besar dari R tabel sehingga keempat item tersebut menghasilkan status valid. Selain itu dapat kita lihat pada R tabel dengan rumus
df sama dengan n dikurang 2. df, degree of freedom. Pada uji validitas ini menggunakan 20 responden, artinya n-nya sama dengan 20. Maka df atau degree of freedom sama dengan 20 dikurang 2, yaitu 18. Maka df-nya adalah 18, sehingga pada tingkat signifikansi dengan 0,05 pada df ke-18 menunjukkan bahwa R tabelnya adalah 0,378. Sehingga R tabel di sini 0,378. Oke. Lanjut pada hasil uji variabel berikutnya. Hasil uji validitas kuesioner variabel materi. Sama seperti variabel sebelumnya, variabel ini juga memiliki 4 item dan memiliki hasil uji validitas yaitu valid. Dari item pertama hingga pada item keempat yaitu valid karena memiliki R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Ketiga adalah uji validitas kuesioner variabel trainer pelatihan. Berdasarkan hasil uji validitas variabel trainer pelatihan, yaitu ada 6 item. Hasil uji validitas variabel trainer pelatihan juga menunjukkan bahwa R hitungnya lebih besar dari R tabel, sehingga status atau kriteria datanya adalah valid. Dari mulai item pertama, yaitu di mana R hitungnya ada 0,880 lebih besar daripada R tabel 0,378 hingga pada item ke-6 yaitu 0,901 R hitungnya lebih besar daripada 0,378 yaitu R tabelnya. 0,378 dapat kita lihat dari R tabel di samping ini pada df ke-18 itu 0,378, sehingga dapat diambil kesimpulan pada pengujian validitas untuk pengambilan keputusannya yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, yaitu dia akan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. R tabel pada hasil validitas skripsi ini yaitu sebesar 0,378 dan untuk df-nya degree of freedom-nya adalah 18 dan alpha 0,05. Maka semua item atau pertanyaan tersebut adalah valid. Baik itu berdasarkan tabel 1 atau variabel pertama, bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel metode pelatihan memiliki status valid karena nilai R hitung karena nilai R hitung lebih besar dari R tabelnya yaitu sebesar 0,378 hingga pada tabel 43 seluruh pertanyaan untuk variabel metode pelatihan memiliki status valid karena nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel yaitu sebesar 0,378. Oke. Selanjutnya adalah untuk hasil uji reliabilitas. Pada skripsi ini hasil uji reliabilitasnya itu baik itu dari variabel pertama metode pelatihan, variabel kedua materi pelatihan hingga variabel ketiga trainer pelatihan. Itu menunjukkan status yang reliable. Artinya
Nilai alfa lebih besar daripada 0,6. Variabel pertama metode pelatihan alfa 0,929 lebih besar dari 0,6. Statusnya reliable. Yang kedua, materi pelatihan 0,947 lebih besar dari 0,600. Statusnya adalah reliable. Variabel yang ketiga, trainer pelatihan 0,907 lebih besar dari 0,600. Statusnya adalah reliable. Sehingga berdasarkan tabel uji reliabilitas, berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan terhadap semua item pertanyaan, maka dinyatakan adalah valid. Karena semua jawaban atas pertanyaan dari uji validitas hingga uji reliabilitas pada skripsi tersebut selalu konsisten. Jadi hasil koefisien reliabilitas instrumen metode pelatihan adalah sebesar 0,929, instrumen materi pelatihan adalah sebesar 0,947, trainer pelatihan sebesar 0,907, yang memiliki nilai alfa lebih besar dari 0,6, sehingga ketiga instrumen dinyatakan reliable atau memenuhi persyaratan. Sekian penjelasan saya terkait uji validitas dan uji reliabilitas pada skripsi yang saya gunakan. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.